Oke, perkenalkan nama saya Fren Asal Valerian. Saya NIM 1090825000154. Dan kali ini saya akan diberikan tugas untuk kalkulus, di mana saya akan mengerjakan tugas dan juga menjelaskannya. Oke, jadi soal nomor pertama itu kita diberikan grafik seperti ini, dan juga ini untuk soalnya. Oke, sini grafiknya diberikan grafik Y untuk garis atas Y dan X untuk garis bawah. Soal nomor 1 adalah A. Oke, untuk soal nomor 1 tuh perintahnya adalah menghitung integral berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah yang bertanda. Jadi kita menghitung luas-luas dari semua bentuk ini. Untuk yang A, integral 0 sampai 2. Oke, jadi sini kita ngelihat dari grafiknya dari jarak 0 sampai 2. Nah, sini kan ada gambarnya menunjukkan bentuk segitiga dari bawah sampai atas. Nah, maka dari itu kita akan menghitung rumus luas segitiga. Di sini dari panjangnya kita mencari tahu dulu berapa panjangnya. Panjangnya adalah 0 sampai 2. Dan tingginya dia sampai mana? Dari 0 sampai 2 juga untuk tinggi puncak. Maka kita akan menghitung rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Langsung aja nih. Setengah kali alas. Untuk alasnya tadi 2. Panjangnya 2 dan tingginya adalah 2. Jadi dan hasilnya alas kali tinggi bagi 2. 2 kali 2 adalah 4 dan dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya ada 2. Nah, karena sini adalah berada di sumbu, berada di atasnya sumbu X, jadi situ hitungannya termasuk positif ya guys ya. Oke, next untuk nomor 2. Nomor 2 di sini adalah B integral 2 sampai 4. Kita langsung aja cek di grafiknya. Oke. Jadi di sini itu dari X2 sampai X4. Di sini itu menggambarkan bentuknya trapesium. Nah, jadi di sini kita akan menghitung rumus luas trapesium yang dimana itu rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita mencari info sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya itu adalah bawah sama atas. Sisi sejajar di bawah itu adalah dari X2 sampai X4. Jadi itu panjangnya adalah 2, dan di atas adalah X3 sampai X4. Jadi panjangnya adalah 1. Dan tingginya adalah dari Y bawah sampai atas adalah 1. Jadi jumlah sisi sejajarnya adalah 2 tambah 1 dikali 1 nanti dibagi 2. Oke, langsung aja kita hitung rumusnya. Nah, oke. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan untuk panjang dan ukurannya. Langsung aja kita hitung di sini itu sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Kita masukin aja sisi sejajarnya itu yang bawah itu panjangnya 2 dan yang di atas itu sisinya panjangnya 1 dan dikali 1. Habis itu kita langsung bagi 2. 2 tambah 1 itu 3, dikali 1 itu 3, dibagi 2. Hasilnya itu 3/2. Hasilnya 3/2. Ini masih bentuknya pecahan. Kita jadikan biar gampangnya desimal aja. 3/2 tuh untuk jadi desimal adalah 1,5. Ya. Sorry. Oke. Next nomor 3. Oke, next kita yang nomor 1 bagian C. Sini soalnya adalah integral 4 sampai 6. Oke, kita lihat sini gambarnya. Dari X4 sampai X6. Di sini dilihat-lihat gambarnya sih sama saja dengan sebelumnya, jadi mana dari X2 sampai X4. Dimana bentuknya juga sama-sama
trapesium, atau bisa kita bilang segitiga dan juga persegi, segitiga dan persegi, segitiga dan persegi. Kita kenapin ke trapesium aja lah ya. Di sini punya ukuran yang sama, yaitu x, sisi bawahnya adalah panjangnya 2 dan sisi atasnya adalah 1. Dan untuk panjang sininya juga tingginya segitiganya adalah 1. Jadi kita akan menggunakan rumus yang sama dan juga jawaban yang sama. Oke, jadi karena ukuran, bentuk, dan lain-lainnya itu sama dengan yang sebelumnya, dimana B itu juga sama, kita juga ngitungnya sama persis, yaitu sisi sejajar alas kali tinggi 2 tambah 1 dikalinya tingginya berapa, dibagi 2, hasilnya juga 3/2. Kita desimalkan, hasilnya juga 1,5. Next, nomor 4. Oke, next langsung aja ke yang soal 1D. Di sini soalnya adalah integral 6 sampai ke 8. Kita langsung cek aja di grafiknya. Dari X6 sampai X8 di sini digambarkan adalah bentuknya setengah lingkaran. Dan di sini berarti kita di sini akan menghitung rumusnya adalah rumus luas lingkaran bagi setengah. Jadi sini rumusnya adalah PR kuadrat setengah PR kuadrat. Kita cari dulu infonya. Di sini adalah diameternya adalah dari X6 sampai X8, artinya diameternya adalah 2, dan kita hitung R-nya yaitu jari-jari, yaitu adalah 1. Langsung aja kita hitung next soalnya. Oke, jadi rumusnya adalah setengah PR kuadrat, dan kita sudah tahu tadi diketahui panjang jari-jarinya. Kita langsung tulis saja setengah kali pi kali jari-jarinya adalah 1 kuadrat. Di sini kita pakainya pi yang 3,14. Jadi sama saja pi hasilnya adalah pi per 2. Ini mana itu pi akan dibagi 2. 3,14 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1,57. Ya, itu dia hasilnya untuk yang D, 1,57. Next, buat yang ini, buat yang E terakhir, integral 0 sampai 8. Jadi kita bakal ngehitung semua luas dari 0, X0 sampai X8. Jadi kita nambahin dari rumusnya, dari luas A, luas B, luas C, dan luas D. Jadi berhubung di D itu adalah minus, jadi itu kita cuma menambahkan rumus A, B, dan C, lalu kita kurangin yang D. Langsung aja kita hitung. Oke, jadi kita tadi udah mengetahui ukurannya untuk yang setengah, yang lingkaran itu. Kita langsung aja hitung rumusnya, setengah PR kuadrat. Setengah dikali pi dikali R-nya adalah 1 dikuadratin. Hasilnya pi bagi 2 sama dengan 1,57. Nah, dikarenakan ini tuh lingkarannya menggambarkannya ke bawah, di bawah sumbu X, maka itu akan kita hitung sebagai minus. Jadi hasilnya adalah minus 1,57. Oke, jadi untuk yang terakhir itu yang E, kita cuma menjumlahkan dari semua luas-luas. Jadi kita ngitung dari luas A ditambah luas B ditambah luas C dan ditambah luas D. Luas A itu jumlah hasilnya adalah 2, luas B dan C itu hasilnya 1,5,
dan luas D itu minus 1,57. Jadi kita jumlahkan dulu, luas A, luas B, luas C itu hasilnya adalah 5, dan kita kita tambah luas D, karena luas D itu bersifat minus, jadi untuk plus ditambah minus tuh hasilnya akan kurang. Jadi 5 dikurangin 1,57, hasilnya adalah 3,43. Oke, jadi hasilnya untuk yang itu adalah begini. Hasil begini bang, hitung rumusnya 3,43. Langsung aja kita next nomor 2. Oke, jadi next nomor 2 itu kita menghitung metode substitusi untuk menghitung integral tersebut. Rumus sini soalnya adalah fx sama dengan integral 0 sampai 3 dalam kurung 3x plus 1 pangkat 6 dx. Oke, nah kita langsung hitung aja soalnya di sini. Oke. Kita bakal ngehitung buat soal nomor 2. Jadi pertama kita substitusikan dulu. Misalkan U sama dengan 3 kali plus 1, maka du per dx sama dengan 3. Hasilnya adalah dx sama dengan du per 3. Oke. Terus selanjutnya kita tuh perlu mengubah batas integral. Kita pertama mengubah batas integral bawah terus ke atas. Batas bawah itu adalah x sama dengan 0, jadinya U sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Batas bawahnya adalah 1. Sekarang kita bakal ngitung batas atasnya. X sama dengan 3, jadinya U sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Oke. Jadi batas bawahnya itu adalah 1, batas atasnya adalah 10. Next kita bakal langsung eksekusi hasil integralnya. Integral 1 10 U6 kali du per 3 sama dengan 1/3 integral 1 10 U6 du. Oke. Langkah pertama kita di sini kita misahin dulu konstanta 1/3-nya dulu ke depan biar lebih gampang hitungnya. Jadi kita pisah 1/3 integral 1/7 U pangkat 7 integral 1 saya 10. Jadi kita bisa nulisnya 1/21 kurung integral U7 1 sampai 10. Nah, terus ya itu nextnya. Terus kita masukin next 1/21 dalam kurung 10 pangkat 7 dikurangin 1 pangkat 7. Hasilnya adalah 9.999.999 per 21 sama dengan 476.190,43. Jadi hasilnya adalah itu ya guys ya, cukup panjang. Oke, mungkin sekian penjelasan soal tugas kalkulus nomor 1 dan nomor 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.